Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga imunitas kita agar tetap fit. Pandemi virus COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Apa saja sih gangguan kesehatan mental yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang kita tahu bahwa wabah infeksi virus COVID-19 ini semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif bertambah dengan cepat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik, apalagi anjuran untuk diam di rumah, serta kebijakan physical distancing yang sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antara teman, keluarga, sahabat, rekan kerja yang dapat saling memberi dukungan. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar bila tidak dikendalikan. Tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental yang sering terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini itu dapat disebabkan oleh berbagai hal yang seperti ketakutan terhadap wabah itu sendiri dan juga rasa terasing selama menjalani karantina, lalu kesedihan dan juga rasa kesepian karena jauh dari keluarga ataupun orang yang dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga ditambah lagi dengan menyebarnya informasi-informasi yang simpang siur yang tidak jelas tentang pandemi virus corona di masyarakat. Hal-hal tersebut itu tidak hanya berdampak kepada orang-orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental saja, seperti masalah depresi ataupun gangguan kecemasan umum gitu. Namun hal-hal tersebut itu dapat berdampak juga dapat mempengaruhi juga orang-orang yang sehat secara fisik maupun mental gitu. Jadi tidak pandang bulu maupun mau dia sehat secara mental atau fisik maupun dia sudah memiliki masalah kesehatan mental ataupun yang lain. Adapun beberapa kelompok yang rentan memiliki stres psikologis selama masa pandemi virus corona ini adalah kelompok anak-anak, lansia, dan juga petugas medis. Dan juga tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan beberapa gangguan berupa pertama yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Jadi di masyarakat itu pada umumnya memandang virus corona itu adalah virus yang mematikan, virus yang merenggut banyak nyawa. Maka dari itu mereka merasa sangat takut sekali dan merasa cemas sekali apabila ada salah satu dari keluarga mereka atau orang-orang terdekat mereka yang terkena virus corona ini. Yang kedua adalah perubahan pola tidur dan pola makan. Karena terlalu banyak memikirkan, terlalu banyak kecemasan berlebihan oleh masyarakat, jadi mereka tuh mengalami pola tidur yang berubah dan juga pola makan yang berubah gitu. Ada yang stres karena virus corona ini, jadi dia pola tidurnya itu semakin berkurang karena dia selalu overthinking, karena dia selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi pada dirinya gitu. Adapun perubahan pola makan juga, karena pandemi corona ini mereka memiliki ketakutan yang berlebihan. Jadi ada yang beranggapan bahwa oh iya, aku harus menambah porsi makanku nih supaya makin banyak gitu. Adapun karena dia memiliki karena dia selalu overthinking, karena dia selalu memikirkan yang tidak kan dari virus corona ini, jadi mungkin dia merasa depresi atau dia merasa stres dan juga menyebabkan
nafsu makannya itu menurun. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu merasa bosan dan stres karena terus-menerus selalu berada di rumah gitu, terutama pada anak-anak. Kita tahu kan sekarang pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah saja atau membatasi kegiatan di luar rumah. Tuh. Jadi ya kita pasti merasa jenuh apabila terus-terusan di rumah, tidak ada kegiatan lain selain memandang gadget, dan juga apalagi tambah dengan berita-berita tentang itu tadi COVID-19 yang simpang siur. Selanjutnya yang keempat itu sulit berkonsentrasi. Yang kelima ada penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan. Yang ketujuh ada memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Lalu yang terakhir adalah munculnya gangguan psikosomatis. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa penyebab atau gangguan-gangguan yang sering terjadi atau yang kerap terjadi di kalangan masyarakat selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tips apa saja sih yang dapat menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan selama pandemi COVID. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan melakukan olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan fisik tubuh, Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat mengurangi stres. Dan yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Jika Anda seorang perokok, Anda harus menghentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang, karena perokok dapat meningkatkan risiko Anda terinfeksi kuman penyakit termasuk virus corona. Juga Anda harus mengurangi mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan fisik maupun kesehatan mental Anda. Kemudian, kebiasaan buruk yang perlu Anda hentikan yaitu kurang beristirahat atau sering begadang. Nah, jika Anda kurang beristirahat, Anda akan mudah mengalami kecemasan dan mood Anda tidak stabil. Keempat adalah diselingi hiburan. Jadi melakukan kegiatan harus diselingi hiburan. Misalnya menonton film, kartun, drama, hal-hal yang bersifat positif. Lalu membatasi waktu untuk tidak menonton, membaca, atau mendengarkan berita tentang pandemi, baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk menghindari kecemasan yang berlebihan. Yang kelima adalah olahraga dengan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun sedang di rumah saja, kesehatan fisik harus tetap dijaga loh. Latih untuk tetap meluapkan energi-energi tersebut dengan berolahraga bersama, seperti senam, zumba, menari dengan musik, lompat tali, dan jangan lupa untuk berjemur. Yang keenam, jangan lupa beri penghargaan terhadap diri kita sendiri. Seperti yang telah disebutkan di atas, menanamkan sikap disiplin tentu bukanlah hal yang mudah. Setelah kita sukses menanamkan sikap disiplin dalam diri kita harus memberikan imbalan pada diri kita sendiri untuk membayar seluruh kerja keras yang telah kita lakukan. Nah, udah tahu kan cara-cara mengelola kesehatan mental di masa pandemi ini? Semoga informasi yang sudah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.